Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan Yesus, kita boleh bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan, YouTube GKE Sampit. Di mana firman Tuhan untuk kita pada hari ini berdasarkan dari Yohanes 3 ayat 31 sampai 36. Saya akan membacakan salah satu ayat dari firman Tuhan ini, selebihnya silahkan Bapak Ibu Saudara untuk bisa membaca dan menyimak di tempatnya masing-masing. Dalam ayat yang ke-36 dari firman Tuhan saat ini berbunyi demikian. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi kita semua yang percaya dalam Kristus, Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ia adalah Allah yang telah menjadi manusia dan telah diam di tengah-tengah kita dengan rohnya, kemudian fisiknya, kemudian dengan rohnya setelah dia naik ke sorga. Namun Bapak Ibu Saudara, masih banyak sanggahan, serangan, atau penolakan sampai saat ini tentang keilahian ataupun ketuhanan Yesus Kristus. Dan tak jarang hal itu membuat beberapa dari kita goncang imannya. Bapak Ibu Saudara, dalam perikop hari ini Yohanes Pembaptis bersaksi tentang Yesus Kristus. Dan kesaksiannya ini dilatar belakangi karena ada perselisihan antara murid-muridnya dengan salah seorang Yahudi tentang penyucian. Dan kemudian kalau kita lihat ayat sebelumnya, bahwa keberadaan Yesus dan murid-muridnya yang juga membaptis, sehingga banyak orang datang kepada Yesus dan murid-muridnya, dan tidak lagi atau kurang lagi yang datang kepada Yohanes dan murid-muridnya. Sehingga murid-murid Yohanes mempertanyakan, menyampaikan itu kepada Yohanes. Dan dalam kesempatan tersebut Yohanes menanggapi dan menjelaskan kepada mereka tentang dirinya sendiri, bahwa dia adalah utusan Allah yang mempersiapkan jalan bagi anak Allah, bahwa ia hanya seumpama sahabat dari mempelai. Bahkan dalam ayat yang ke-30, Yohanes dengan rendah hati mengatakan, ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Dan ketika berbicara tentang keberadaan Yesus Kristus, maka Yohanes memberi penekanan dua hal dari firman Tuhan saat ini. Yang pertama, penekanan Yohanes adalah Yesus berasal dari atas, dari Allah, dari sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang ke-31, Yohanes mengatakan siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Jadi Yohanes menyaksikan Yesus datang dari atas. Yesus datang dari sorga. Dan keberadaannya adalah di atas segala-galanya. Kita mungkin pernah mendengar bahwa Yesus mengatakan, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Dalam pasal 6 ayat 51 di Injil Yohanes. Dan bahkan ia juga mengatakan bahwa ia datang dari atas. Dan tentunya itu menunjuk kepada keberadaan Allah di sorga. Dia datang dari atas, dari sorga. Dalam pasal 8 ayat 21 sampai 29. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini cukup menjelaskan kepada kita kenapa Yesus bisa menyediakan tempat bagi kita, bagi orang percaya di sorga. Karena dia sendiri datang dari sorga. Dan tidak cukup sampai di situ saja,
Ia juga berkuasa di sana. Ia tahu jalan ke sana. Dalam Yohanes 14 ayat 1 dan seterusnya, janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada semua orang percaya, aku pergi kepada Bapa. Ungkapan Bapa sudah menunjukkan suatu hubungan yang spesial, suatu hubungan yang istimewa dengan Allah. Dan sudah pasti secara tidak langsung juga menegaskan dia punya kewenangan yang luar biasa di sana. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan dalam Matius 28 ayat 18 juga ada penegasan bahwa segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan kepadaku oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita mesti percaya bahwa Yesus berasal dari Allah. Yesus berasal dari surga. Dan tidak heran bahwa dia bisa menyediakan tempat bagi kita di surga. Bahkan dia memiliki kuasa kewenangan di sana. Sehingga tidak usah kita meragukan lagi akan semua itu. Yang kedua, penekanan Yohanes Pembaptis tentang Yesus Kristus adalah kedatangannya ke dunia diutus Allah untuk menyampaikan firman kebenaran. Bahkan kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Dia tidak hanya menyampaikan firman Allah, tapi dia juga adalah firman itu sendiri yang menjadi manusia. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, menyampaikan firman sebagai firman dalam penyertaan Roh Kudus. Dalam ayat 34, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ketika berbicara tentang roh Allah yang menyertai Yesus, kita tentu ingat momen istimewa ketika ia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu Roh Kudus turun atasnya menyerupai burung merpati. Dan kemudian ada suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17. Dan siapa yang menerima serta percaya kepadanya akan menerima selamat dan hidup kekal. Dalam ayat 36 tadi, ya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi siapa yang menerima dan percaya Yesus, ada jaminan bahwa ia memperoleh hidup kekal. Kalau kita bandingkan di Yohanes 1 ayat 12, siapapun yang menerimanya diberinya kuasa sebagai anak-anak Allah. Ini semua berbicara tentang harta warisan kekal yang Tuhan sediakan bagi siapapun yang menerima dan percaya kepadanya. Sebaliknya bagi mereka yang menolak, tidak mau percaya, tidak mau taat, maka tidak ada konsekuensi lain selain dari mereka tidak akan melihat hidup, katanya, dan terkena murka Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apapun kata dunia, apapun ideologi, pemahaman, keyakinan di luar kita yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, bahwa Yesus bukan juru selamat, hendaknya itu tidak menggoncangkan iman kita. Kita percaya bahwa ia adalah sungguh-sungguh anak Allah yang sudah diutus ke dunia untuk menyelamatkan kita. Baiklah kita terus setia dan taat kepadanya. Demikian firman Tuhan untuk kita saat ini. Semoga Roh Kudus yang melengkapi, menyempurnakan, serta menolong kita
memahami firman Tuhan, mengimani, memperlakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan kami boleh menyampaikan, mendengar akan firman-Mu. Biarlah iman kami makin kuat dalam Engkau Tuhan. Tetap setia, tetap percaya kepada Engkau. Sebab Engkaulah Allah yang telah menjadi manusia, yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kami yang berdosa ini. Sebab di dalam Engkau ada janji keselamatan kekal bagi siapapun yang setia dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Apapun tantangan persoalan hidup ini, apapun ujian godaan yang hendak menyesatkan iman kami, biarlah Roh Kudus nantiasa meneguhkan kami, menguatkan kami untuk terus percaya kepada Tuhan. Siapapun jemaat-Mu, saudara-saudari kami yang boleh mendengar firman saat ini, Tuhan meneguhkan, menguatkan iman mereka. Dan sertailah dalam segala rutinitas hidup seluruh umat-Mu ya Tuhan dimanapun. Kiranya kemurahan dan pengasihan Tuhan selalu ada, menyertai, memelihara, melindungi, dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, bersyukur, dan menyerahkan seluruh hidup kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Semoga Tuhan berkenan kita boleh bertemu kembali pada edisi berikutnya. Shalom.